Nunukan adalah sebuah kabupaten di Kalimantan Utara, salah satu provinsi termuda di Indonesia. Kabupaten Nunukan dirasakan sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara jiran Malaysia, yaitu negara bagian Sarawak dan Sabah. Dengan demikian, potensinya sungguh luar biasa karena menjadi gerbang masuknya para wisatawan asing dari Malaysia. Bagi wisatawan lokal Nusantara, Kabupaten Nunukan merupakan destinasi wisata yang khas. Wisata nasionalisme terhadap NKRI. Wisatawan akan diajak melihat beberapa objek wisata yang berhadapan langsung dengan negara Malaysia. Misalnya alun-alun dan Tugu Dwi Kora. Saat sore hari, kedua tempat ini sangat disukai para wisatawan lokal maupun luar daerah. Selain untuk bersantai, di tempat ini sangat cocok bagi keluarga yang mempunyai anak kecil. Berbagai permainan anak-anak tersedia di tempat ini, selain wisata belanja kuliner tentunya. Di seberang alun-alun kota Nunukan, terdapat Tugu Dwi Kora. Tugu ini sangat bernilai sejarah, karena tugu ini merupakan lambang semangat masyarakat perbatasan dalam menjaga NKRI pada saat konfrontasi Indonesia dan Malaysia pada tahun 1964. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Nunukan, rasanya sangat sayang melewatkan untuk bersuah foto di tempat ini karena nilai sejarahnya. Sebagai pusat kota, di Kabupaten Nunukan terdapat pula tempat wisata religi, yaitu Islamic Center Nunukan, bernama Masjid Hidayatur Rahmah. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 10 hektar dan dapat menampung sekitar 8.000 jamaah. Perpaduan arsitektur Timur Tengah dan budaya Kalimantan Utara menjadi salah satu daya tariknya. Masjid ini terletak di Jalan Sungai Jepun, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan. Daya tarik lainnya dari Masjid Hidayatur Rahmah adalah dari tempat ini kita dapat melihat Pulau Sebatik yang menjadi destinasi utama wisata Kabupaten Nunukan.
Bila berbicara Pulau Sebatik, orang akan teringat sebuah pulau yang dimiliki oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Kepulauan tersebut mempunyai daya tarik tersendiri untuk tujuan wisata dengan sensasinya sendiri. Jika Anda berkesempatan mengunjungi Pulau Sebatik, dipastikan Anda akan mendapatkan pengalaman yang jarang sekali bisa didapatkan di tempat wisata lain, terutama rasa nasionalisme dan kebanggaan atas NKRI. Salah satu spot swafoto yang wajib dikunjungi di Pulau Sebatik adalah Tugu Garuda Perkasa. Garuda yang mengepakkan sayapnya seolah menguasai dunia dengan menggigit bendera merah putih, seolah menunjukkan kepada dunia kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugu ini seolah membakar semangat kita untuk selalu cinta tanah air. Apalagi di tugu tersebut bertulis NKRI harga mati sebagai tagline penyemangat nasionalisme. Tugu ini berada di perbukitan sehingga sering sekali dijadikan tempat nongkrong di waktu sore oleh warga setempat. Bagi wisatawan, tempat ini biasanya dijadikan daftar yang wajib dikunjungi. Dan sayang rasanya bila dilewatkan begitu saja. Walaupun sering disebut tugu perbatasan, namun tugu ini sebenarnya tidak terletak pas tepat di garis perbatasan. Tugu Garuda Perkasa ini dibangun pada tahun 2012 dengan tujuan sebagai pengingat bagi mereka yang berada di beranda terdepan Indonesia agar terus menjaga kedaulatan Republik tercinta Indonesia. Selain Tugu Garuda Perkasa, wisatawan yang datang di Pulau Sebatik pasti penasaran ingin melihat batas negara Indonesia dan Malaysia. Sebenarnya ada beberapa patok batas negara antara Indonesia dan Malaysia yang ada di Pulau Sebatik. Namun yang mudah dijangkau dan didatangi adalah Patok 3. Patok tersebut terdapat di pemukiman desa Aji Kuning. Daerah ini sangat dikenal sebagai kawasan jalur perdagangan tradisional antar negara, yaitu Sebatik Indonesia dengan Tawau Malaysia. Sama seperti Tugu Garuda Perkasa, tugu ini menjadi semacam wisata nasionalisme yang wajib diabadikan dengan cara hormat kepada bendera yang tertancap di tugu tersebut. Tugu ini pun tak kalah membakar semangat patriotisme dengan bertuliskan
kokohkan merah putih di tapal batas, seolah tak rela bila sejengkal pun wilayah kita diambil negara lain. Tidak jauh dari Tugu Patok 3, terdapat pos jaga sederhana anggota Tentara Nasional Indonesia yang menjaga para pelintas batas. Jika Anda berkunjung ke tempat ini, diwajibkan mengisi buku daftar tamu. Biasanya kami kasih. Bagi dunia pendidikan, tempat ini sering pula dijadikan tempat studi lapangan. Sebagai destinasi wisata, masyarakat desa Aji Kuning harus siap dalam menerima para wisatawan. Ya, tempat ini selama ini kan selalu banyak dikunjungi, terutama di Patok 3. Di Patok 3 itu setiap tamu yang datang katanya tidak sampai di Sebatik kalau tidak injak Patok 3. Itu jadikan wisata. Terus nantinya di situ ada banyak kunjungan, ada juga berjual apa-apa di situ. Jual kerupuk misalnya, apa minum-minuman begitu. Kalau mintanya di sana kan. Semenjak ini di Patok 3 dijadikan wisata itu banyak sekali perubahan. Kenapa saya bilang begitu? Karena petinggi-petinggi seperti presiden, yang jenderal-jenderal, mereka pernah datang di sini. Dari kunjungan mereka di sini, ya inilah supaya kampung ini bagaimana akhirnya sampai sekarang jalanan itu bagus. Persiapannya sih ya untuk kebersihannya, untuk persiapan kayak kuliner, kayak ceritanya itu oleh-oleh dari Patok 3. Harapan kami supaya objek wisata di sini di Patok 3 lebih dikembangkan lagi. Masyarakat di sini ekonominya meningkat. Salah satu tempat yang sering dikunjungi para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Sebatik adalah Jembatan Pelabuhan Sungai Pancang. Tempat ini sebenarnya adalah pos perbatasan perairan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang berada di ujung timur Pulau Sebatik. Di pagi hari, tempat ini sangat ramai oleh para pelintas batas, baik yang datang maupun yang akan pergi ke Malaysia. Namun ketika sore, jembatan ini tidak seramai di pagi hari. Biasanya para wisatawan saja yang terlihat menikmati indahnya senja perbatasan perairan dengan negara tetangga. Dari jembatan Pancang ini, kita dapat melihat ke seberang kota Tawau, negara Malaysia. Apalagi menjelang senja, kerlap-kerlip lampu di kota Tawau merupakan daya tarik tersendiri. Namun kita tidak diperbolehkan untuk berfoto di jembatan tersebut, apalagi dekat pos perbatasan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, karena pos tersebut termasuk simbol keamanan negara. Jika kita tetap memaksakan untuk memotret, maka akan segera berurusan dengan petugas penjaga perairan TNI. Bagi masyarakat sekitar Sungai Pancang, jembatan ini merupakan salah satu spot terbaik untuk memancing. Bahkan,
Tidak jarang warga dari desa lain sering datang untuk mencari ikan di tempat ini. Seperti pulau-pulau lainnya, Sebatik pun memiliki beberapa destinasi wisata pantai. Salah satu yang sudah terkenal dan mulai dikelola adalah Pantai Batu Lamampu. Pantai ini menawarkan pesona ambalat karena letaknya menghadap langsung ke perbatasan dengan garis pantai yang menakjubkan. Selain itu, tumpukan batu besar dan pohon beringin yang tumbuh menjadikannya background untuk bersuah foto. Tak hanya masyarakat Pulau Sebatik yang berkunjung di sini, warga dari Nunukan pun sering tertarik untuk datang. Bahkan warga dari Tawau Malaysia pun kerap datang menikmati keindahan pantai ini. Pengunjung biasanya berdatangan saat akhir pekan dan hari-hari libur. Batu Lamampu berasal dari bahasa Tidung Kabupaten Nunukan yang berarti batu timbul dan tersusun ke arah laut. Ada juga yang berpendapat batu mampu. Keindahan pantai Batu Lamampu kurang sebanding dengan upaya pemerintah dalam pengembangan akses menuju tempat ini. Saat ini, menuju pantai Batu Lamampu tidak dapat menggunakan kendaraan roda 4, hanya dengan kendaraan roda 2. Itu pun jalannya banyak yang susah dilewati. Kita berharap pengembangan kawasan perbatasan ini bisa menjadi destinasi wisata di kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan. Untuk Batu Lamampu kita sudah membangun sarana prasarana khususnya jalan ya, akses ke kawasan itu, dan kita juga sudah membuat semacam master plan ya pengembangan potensi wisata Batu Lamampu yang ada di Sebatik, yang saat ini kita sudah usulkan ke pemerintahan pusat untuk dukungan pendanaan dari Kabupaten Nunukan, menyiapkan perencanaan dan mungkin kawasannya yang kita terkait masalah lokasi yang kita serahkan melalui pemberitaan ya, media ya, baik media elektronik maupun media cetak. Kita juga sudah mempromosi ya melalui Dinas Pariwisata kita, dan beberapa kegiatan tahunan juga kita pernah laksanakan di kawasan Batu Lamampu ini, sebenarnya dalam rangka kita untuk mempromosi ya, potensi pantai Batu Lamampu untuk turis yang ada di negara tetangga kita Malaysia. Jika dikelola dengan baik dan benar, kemungkinan wisata pantai Batu Lamampu akan menjadi ikon Pulau Sebatik. Untuk menjaga keindahan dan kelestarian wisata Batu Lamampu, hendaknya pengunjung pun ikut merasa memiliki, tidak mencoret-coret
dan menjaga kebersihan pantai.